Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini skripsi dan skripsi bisa dilaksanakan tepat pada tanggal 4 Mei 2020. Yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji Bapak Dr. Asri MPD, Ibu Siti Siningsi MPD, dan Ibu Dr. Hadiah Darmiani MPD. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Emalana Indah Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Hubungan Gaya Belajar dengan Kemampuan Berkomunikasi Siswa kelas 5 Sekolah Dasar di Gugus 1 Kecamatan Batu Keyang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 6 bab, yang dimana bab pertama yang berkaitan dengan latar belakang. Yang latar belakangi penelitian ini adalah dimana setiap siswa memiliki potensi yang berbeda. Tentu untuk mengembangkan potensi tersebut diperlukanlah sebuah proses pendidikan, yang dimana dalam pendidikan tersebut dilaksanakanlah proses belajar mengajar. Peranan siswa merupakan suatu yang penting dalam proses pembelajaran tersebut, sesuai yang disampaikan oleh Segala pada tahun 2013 bahwa siswa merupakan penentu terjadi atau tidak terjadinya proses pembelajaran itu sendiri, terutama dalam secara verbal, yaitu menyampaikan ide, pendapat ataupun gagasannya di dalam proses pembelajaran yang disebut sebagai kemampuan berkomunikasi. Komunikasi dalam lembaga pendidikan adalah sangat penting, baik itu komunikasi siswa dengan guru, guru dengan guru, maupun lembaga pendidikan dengan masyarakat itu sendiri. Berfokus kepada kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Siswa memiliki perbedaan dalam kemampuan berkomunikasi. Salah satunya yang penyebabnya adalah gaya belajar sesuai yang disampaikan oleh Rahmawati dalam bukunya Dalam Khairani. Di sini salah satu yang mempengaruhinya adalah gaya belajar. Sesuai dengan pendapat dari Gupron bahwa gaya belajar ini merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana siswa berkonsentrasi di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan modalitas alat indera, gaya belajar menurut Porter itu ada 3, ada gaya visual, auditorial, dan kinestetik. Ketiga gaya belajar ini dimiliki masing-masing oleh siswa, walaupun bersekolah di tempat yang sama, akan tetapi mereka memiliki cara tersendiri dalam proses pembelajaran. Nah, hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari Ika Puspitasari pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berkomunikasi siswa di masing-masing gaya belajar yang dimilikinya. Nah, di samping itu juga dilaksanakanlah observasi awal pada tanggal 29 sampai dengan 30 Juli 2019, yang dimana ada beberapa fenomena yang tertarik untuk diteliti. Salah satunya seperti siswa senang belajar ketika guru menggunakan media gambar yang bisa diamati menggunakan visual. Terdapat juga siswa yang lebih senang belajar ketika guru memberikan praktek langsung, yaitu mempraktikkan materi yang diajarkan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki perbedaan dalam proses pembelajaran. Nah, melihat juga dari kemampuan berkomunikasi siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan menyampaikan pendapatnya di dalam kelas. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada sesuai dengan materi, dan begitu juga yang lainnya. Melihat kesenjangan antara gaya belajar dengan kemampuan berkomunikasi yang ada di sekolah dasar berdasarkan hasil observasi, kemudian hasil dari penelitian, kemudian dari teori. Oleh karena itu dalam penelitian ini tertarik untuk melaksanakan penelitian yang lebih lanjut lagi berkaitan dengan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gaya belajar dengan kemampuan berkomunikasi itu sendiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengambil judul Hubungan Gaya Belajar dengan Kemampuan Berkomunikasi Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar di Gugus 1 Kecamatan Batu Keyang. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah apakah ada hubungan antara gaya belajar dengan kemampuan berkomunikasi siswa sekolah dasar di Gugus 1 Kecamatan Batu Keyang. Tentu untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya belajar dengan kemampuan berkomunikasi. Untuk definisi operasional variabelnya, di sini untuk gaya belajar merupakan suatu pendekatan siswa untuk berkonsentrasi dalam suatu proses dan kecenderungan siswa dalam mempelajari ilmu dengan caranya tersendiri. Berdasarkan modalitas alat indera, gaya belajar itu ada 3, ada visual, auditorial, dan kinestetik. Sedangkan untuk kemampuan berkomunikasi di sini adalah suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, gagasan, ataupun ide dari komunikan kepada komunikator secara verbal ataupun non verbal. Untuk di sini kita masuk ke dalam bab 2, yaitu berkaitan dengan teori, yang dimana untuk definisi dari gaya belajar di sini menurut pendapat dari Susilo, Kenner, Joko Petono, M. Gupron, dan Jenis dapat disimpulkan bahwa gaya belajar ini merupakan suatu kecenderungan yang dilakukan oleh siswa dalam proses yang meliputi bagaimana siswa menangkap, mengatur, serta mengolah informasi yang diterimanya. Gaya belajar menurut modalitas alat indera berdasarkan dari pendapat dari De Votter di sini ada 3. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang dimana siswa senang belajar menggunakan indera penglihatannya. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial, siswa lebih senang belajar menggunakan indera pendengarannya seperti mendengarkan audio dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, yaitu siswa lebih senang belajar menggunakan gerakan ataupun dengan sentuhan. Untuk kemampuan berkomunikasi di sini ada beberapa definisi menurut pendapat ahli. Yang pertama yang disampaikan oleh
Nurudin, kemudian ada Raudona, kemudian ada Hairani, Roja, dan Sejon. Nah, dapat disimpulkan bahwa berkomunikasi adalah proses penyampaian pesan ataupun ide baik dengan lambang bahasa, isyarat maupun gambar secara langsung maupun tidak langsung dari dua orang ataupun lebih dengan cara verbal ataupun non verbal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi menurut pendapat dari Rahmawati. Di antaranya yang pertama adalah ada latar belakang, yang kedua ada ikatan kelompok, yang ketiga adalah psikologi atau berkaitan dengan mental, dan yang ketiga adalah pendidikan, yaitu cara siswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian bentuk-bentuk dari kemampuan komunikasi siswa itu ada dua. Yang pertama itu ada komunikasi verbal, yaitu yang disampaikan secara menggunakan kata-kata atau menggunakan bahasa. Sedangkan non verbal yaitu yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa, melainkan menggunakan ekspresi. Namun kedua bentuk komunikasi ini berkaitan erat. Di setiap ada verbal, di sana dilaksanakanlah komunikasi non verbal. Kemudian bentuk dari komunikasi siswa yang efektif itu ditandai dengan 5 tanda. Yang pertama itu adalah melihat lawan bicaranya. Yang kedua adalah suara terdengar dengan jelas. Yang ketiga yaitu ekspresi wajah sesuai dengan apa yang diungkapkan. Dan yang keempat adalah tata bahasanya itu baik dan benar. Sehingga yang terakhir ialah jelas, sehingga singkat dan dapat dimengerti oleh komunikan. Baik, untuk di sini penelitian yang relevan, yang pertama yang dilakukan oleh Yensiana ya pada tahun 2016, kemudian 2 Ede Juliansa pada tahun 2019, Abdul Rahman Ansari pada tahun 2017. Ketiga penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar itu sendiri. Sedangkan dari Ika Puspitasari pada tahun 2017 itu menunjukkan terdapat perbedaan antara kemampuan komunikasi matematis siswa dari setiap masing-masing gaya belajar. Dan terakhir yang dilaksanakan oleh Ika Mulyati pada tahun 2015 itu terdapat perbedaan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Baik, untuk gaya belajar kerangka berpikir di sini kita melihat bahwa gaya belajar itu ada 3 berdasarkan modalitas Aletheia menurut pendapat dari Potter, bahwa ada gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Ketiga gaya belajar ini dimiliki oleh masing-masing siswa walaupun bersekolah di tempat yang sama. Nah, di dalam ketiga gaya belajar ini diterapkan di dalam proses pembelajaran atau aktivitas belajar itu sendiri, sehingga akan berdampak kepada hasil belajar atau kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat yang disebut sebagai kemampuan siswa berkomunikasi. Oleh karena itu, untuk hipotesis dan penelitian ini, atau di sini adalah ada hubungan antara gaya belajar dan kemampuan berkomunikasi komunikasi siswa kelas 5 sekolah dasar di Gugus 1 Kecamatan Batu Keliang. Sedangkan H0-nya adalah tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan kemampuan berkomunikasi. Baik, kita masuk dalam bab 3. Di sini berkaitan dengan metode penelitian, yaitu pendekatan menggunakan metode penelitian kuantitatif kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Sedangkan untuk di sini variabel penelitian yaitu variabel X-nya yaitu adalah gaya belajar siswa, sedangkan variabel Y-nya adalah kemampuan berkomunikasi siswa. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 November 2019, tepatnya di sekolah dasar yang ada di Gugus 1 Kecamatan Batu Keliang. Kemudian untuk populasi pada penelitian ini kami mengambil diperoleh populasi sebesar 187 siswa dari 6 sekolah yang ada di Gugus 1 Kecamatan Batu Keliang. Untuk sampel penelitian di sini diambil menggunakan teknik simpan random sampel, namun sebelumnya kami mengambil besar sampel itu menggunakan rumus sampel, yaitu diperoleh besar sampel sebesar 127 siswa. Untuk menentukan besaran sampel di setiap sekolah diambil menggunakan teknik simpan random sampel, sehingga setiap sekolah memiliki perbedaan. Ada yang 19, seperti SD 1 19, SD 2 40, begitu juga yang lainnya berbeda-beda, sehingga diperoleh sebesar 127 siswa. Cara pengambilan sampel di setiap kelas atau di setiap sekolah yang ada di Gugus 1 Kecamatan Batu Keliang menggunakan teknik keundian, yaitu undian untuk setiap nomor absen yang mana yang keluar itu diambil sebagai sampel sehingga sampai dengan memenuhi. Baik, lanjut untuk data di sini. Data dari gaya belajar diambil menggunakan teknik angket, sedangkan untuk data kemampuan berkomunikasi siswa diambil dengan menggunakan atau dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Kemudian untuk instrumen penelitian di sini, untuk instrumen penelitian dilaksanakan uji validitas, yaitu uji ahli dan kemudian ada uji lapangan. Kebenaran untuk uji reliabilitas di sini menggunakan teknik Spearman-Bond. Selanjutnya di sini adalah untuk uji analisis. Yang pertama uji prasyarat, itu uji normalitas menggunakan kolom logaritmik 0, kemudian ada uji linearitas, setelah itu baru dilaksanakan uji hipotesis, dan terakhir baru uji koefisien determinan. Baik, kita masuk dalam bab 4, yaitu berkaitan dengan hasil dari penelitian itu sendiri. Uji instrumen penelitian di sini sebelum melaksanakan pengambilan jumlah item, yang di sini kami melakukan uji ahli di Bapak Dr. Andes Inyoman Karama MSI, yang dimana untuk uji lapangan atau keterbacaannya dilaksanakan di SDN 1 Kopang, sehingga diperoleh nilai
instrumen yang valid itu sebesar 32 item dari 48 item. Setelah itu baru dilaksanakan uji reliabilitas sebesar diperoleh nilai reliabilitasnya sebesar 0,983. Berdasarkan koefisien reliabilitas yang disampaikan oleh Sugiono, antara 0,81 sampai dengan 1 termasuk dalam kriteria tinggi. Oleh karena itu dalam reliabilitas ini termasuk dalam instrumen penelitian ini termasuk reliabilitasnya tinggi. Baik, kita melihat untuk hasil data dari penelitian, kita lihat dari data gaya belajar di sini. Data gaya belajar dilihat untuk frekuensinya memiliki perbedaan. Di sini nilainya juga setiap siswa memiliki perbedaan, yang dimana gaya belajar di sini rata-ratanya 57,95. Kemudian kita lihat dari untuk persentase dari gaya belajar di sini, hasil penelitian menunjukkan siswa didominasi memiliki gaya belajar kinestetik dan visual, yaitu sama-sama 47%, sedangkan untuk auditorial itu 6% saja. Kemudian kita lihat untuk nilai kemampuan berkomunikasi siswa di sini memiliki nilai yang berbeda-beda. Artinya di sini ada perbedaan yang dimiliki oleh siswa, yang dimana terdapat 35 siswa juga yang mendapat nilai 65 sampai dengan 65 sampai dengan 53. Nah, hal tersebut menunjukkan di sini ada perbedaan, ada 35 siswa yang memperoleh nilai 65 sampai dengan 68, ya 68. Nah, ini artinya ada perbedaan kemampuan berkomunikasi siswa dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian kita lihat untuk analisis data. Di sini untuk uji analisis data yang pertama adalah uji normalitas data. Untuk nilai sektoral, kedua variabel di sini memperoleh masing-masing 0,83 dan 0,86, artinya lebih besar dari 0,05. Jika nilai sektoralnya lebih besar dari 0,05 berdasarkan pengambilan keputusan, maka data terdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah uji analisis. Nah, di sini uji linearitas. Di sini dilihat nilai sektoral dari deviation from linearity-nya diperoleh sebesar 0,379, artinya lebih besar dari 0,05. Jika nilai seknya lebih besar dari 0,05 maka dan positif, dan ini termasuk dalam hubungannya akan berbentuk hubungan yang linear. Nah, masuk dalam uji hipotesis karena sedang melaksanakan uji persyarat. Kemudian di sini diperoleh nilai sebesar 0,907 dari nilai sek lainnya. Artinya di sini nilai dari seknya itu lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pengambilan keputusan, jika nilai seknya lebih besar dari 0,05 maka data di kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan, dengan artian HA-nya ditolak. Oleh karena itu dalam penelitian berdasarkan uji hipotesis ini tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan kemampuan berkomunikasi siswa. Nah, itu untuk bab. Kemudian kita masuk ke bab 5. Nah, di sini untuk berkaitan dengan pembahasan. Tentu kita mengetahui dalam penelitian ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gaya belajar dengan kemampuan berkomunikasi siswa. Dilihat berdasarkan skor angket yang diperoleh di dalam penelitian bahwa gaya visual dan gaya kinestetik merupakan yang mendominasi dari gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, yang memiliki persentase besar 47,5% dengan rata-rata 57,95. Hal tersebut termasuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan untuk kemampuan berkomunikasi siswa di gugus 1 Kecamatan Batu Keli yang diperoleh rata-rata sebesar 78,81, itu termasuk dalam kecenderungan berkategori baik. Nah, ini kita melihat bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh sebesar 0,907 nilai seknya. Artinya itu lebih besar dari 0,05 berdasarkan pengambilan keputusan. Jika nilai sek lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak, dengan artian tidak terdapat hubungan gaya belajar dengan kemampuan berkomunikasi siswa kelas 5 di gugus 1 Kecamatan Batu Keliang. Nah, hal tersebut didukung dengan pendapat dari Rahmawati dan teorinya di dalam buku Hairani pada tahun 2015 bahwa yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi itu antara lain adalah latar belakang siswa, budaya, ikatan kelompok, psikologi siswa, dan pendidikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ternyata pendidikan itu tidak hanya yang mempengaruhi di kemampuan berkomunikasi, melainkan banyak faktor lain yang mempengaruhinya, sehingga untuk gaya belajar di sini tidak terlalu berpengaruh atau tidak ada hubungannya dengan kemampuan berkomunikasi siswa itu sendiri, karena berdasarkan penelitian juga bahwa siswa memiliki gaya belajar yang sama, melainkan mereka kemampuan dalam menyampaikan komunikasi juga berbeda. Artinya di sini tidak ada kaitannya dengan gaya belajar. Nah, hal tersebut juga berdasarkan uji hipotesis di sini didukung oleh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Edi Juliansah pada tahun 2019 dan juga Ian Siana pada tahun 2016. Pada penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan kemampuan dengan hasil belajar siswa itu sendiri. Hal tersebut hasil belajar bisa dipengaruhi oleh motivasi, minat, psikologi siswa itu sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan dalam penelitian ini berdasarkan tujuan dan dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara gaya belajar siswa
dengan kemampuan berkomunikasi siswa kelas 5 sekolah dasar di Gugus 1 Kecamatan Batu Keliang. Oleh karena itu disarankan bagi guru walaupun tidak ada hubungannya tetap memperhatikan gaya belajar yang dimiliki oleh anak peserta didiknya sehingga bisa menerapkan media atau metode yang sesuai dengan gaya belajar anak. Kemudian bagi siswa tetap belajar dengan gaya belajarnya karena setiap gaya belajar itu memiliki keunggulan tersendiri. Kemudian bagi orang tua memperhatikan gaya belajar yang dimiliki oleh anak sehingga bisa menyediakan fasilitas yang ada di rumah. Tentu dan terakhir adalah untuk penelitian yang selanjutnya jika melaksanakan penelitian berkaitan dengan gaya belajar lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dari kemampuan berkomunikasi serta memperluas lagi topik dari penelitiannya sehingga hasilnya bisa bervariasi. Terima kasih, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.